Jumpa lagi di warung kopi Poliklinik Jiwa bersama Dr. Muhammad John SPKJ di RSUD Dr. Muhammad Zainul Paina. Bagaimana Dr. John tentang acara kita pagi ini dengan warung kopi Poliklinik Jiwa? Ya, warung kopi Jiwa seperti biasa kita membahas apapun yang bisa kita bahas, apapun yang bisa kita lihat fenomenanya. Dan kemarin mungkin kita membahas beberapa hal, tetapi mungkin suara tidak jelas ya. Dan mudah-mudahan untuk rekaman hari ini suaranya jelas. Amin. Nah, kemudian ini diupload di Instagram dan juga di Facebook, dan mudah-mudahan bermanfaat. Atau ada yang mau request apa judulnya terserah, bisa juga di request aja. Oke, mungkin kita karena di warung kopi kita memang kopinya baru dipesan, jadi belum sampai. Nah, jadi ya silakan kepada Bu Nel dan Bu Desi kalau ada kita mau diskusi di warung kopi ini. Ya, terima kasih Bu Desi, Dr. John. Mengenai pertanyaan hari ini, mungkin mengenai kasus kita kemarin ya, mengenai mahasiswa yang suka judi online kemarin. Oh, judi online. Ya, Ya, betul. judi online kemarin. Betul. Ya, karena dia berobat ke sini, ya suka judi online lewat HP kan, itu cara yang apanya menurut Pak Dokter, gimana bagusnya untuk terapi selanjutnya lagi setelah kita HP-nya dulu di simpan sementara gitu. Ya. Untuk kelanjutannya gimana? Baik, terima kasih ya Bu Nel ya untuk pertanyaannya. Memang ada beberapa kasuistis untuk kecanduan. Ya, kecanduan. Nah, kecanduan itu banyak hal, bisa kecanduan judi online, kecanduan pornografi, kecanduan ya apapun lah kecanduannya ya. Nah, termasuk juga narkoba. Nah, sekarang yang kita lihat kalau secara biologinya di otak kita itu ada namanya neurotransmitter dopamin ya. Neurotransmitter dopamin itu dia membasahi atau membanjiri daerah prefrontal cortex. Makanya disebut juga hijack of dopamin. Bagaimana dopamin itu bisa menghijack itu kalau pesawat itu di hijack itu dibajak. Nah, dibajak oleh dopamin itu sendiri. Jadi dengan adanya dopamin menimbulkan namanya reward. Nah, reward and punishment. Nah, ini terutama untuk reward. Nah, reward itu, kesenangan itu akan terpanggil dan terpanggil. Dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa di dalam kecanduan ini prosesnya panjang. Berarti yang satu yang kita kendalikan adalah dopaminnya, yang kedua adalah perilakunya, yang ketiga adalah bandarnya. Nah, kalau bandarnya ini apa? Kalau misalnya narkoba, itu bandar narkobanya kita stop. Nah, sekarang kalau judi online, bandarnya adalah HP. Nah, HP-nya kan mau nggak mau harus disita. Nah, ketika disita dulu, disimpan dulu, jadi dia di detox. Tidak ada paparan daripada HP-nya selama mungkin sebulan. Jadi dia tidak ada tuh paparan daripada judi online, sehingga dia bisa detoksifikasi daripada dari paparan judi online-nya. Jadi sekarang kita ubah perilakunya, mindsetnya, yang kedua bandarnya kita potong melalui HP-nya, yang ketiga kita obati melalui dopaminnya. Jadi ya itu prosesnya masih panjang dan memang. Tapi untuk sementara masih tetapnya pengen numpang sama teman gitu. Walaupun dia nggak punya HP. Iya, itu jadi permasalahan juga. Iya, jadi bandar sini nggak ada, dia cari bandar lain. HP-nya udah disita, iya. numpang gitu sana. Ya bisa. Diam beli sendiri ya. Bisa jadi. Atau dia beli HP sendiri, disembunyikan, ditaruh, dititipin ke orang. Itu ada tuh, saya tahu itu. Ada, saya tahu banget itu orang. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang ya kita lihat bahwa kecanduan itu prosesnya panjang, ya terutama judi online dan segala macam. Oke, Bu Desi terakhir. Ini mengenai pasien kita juga barangkali Pak. Di antara itu seperti pasien skizo ya Pak. Pasien skizo itu dibilang orang gila. Padahal di kelebihan dia masih bisa berinteraksi dengan bagus, memberikan ilmu yang ada
pada dia sebelum sakit mungkin masih ingat dia punya kehebatan dia. Nah, apakah masih bisa, apakah betul itu Pak apa yang bisa disampaikannya ilmu-ilmu yang semasa dia belum sakit itu Pak? Misalnya dia sekolah di bagian agama, dia bisa memberikan Kemarin ya. Tapi pasti kita ya, Kemarin ya. memberikan bisa pencerahan. dia apa yang teringat Iya. waktu Ya. dia Masih masa hafal ayat-ayat itu. Betul. Jadi sekarang kita melihat ketika ada gangguan misalnya skizofrenia dengan gangguan psikotik akut. Nah, psikotik itu adalah memang disebut juga AJI, gangguan awareness, judgment, dan insight. Awareness-nya apa? Kesadarannya terhadap dunia. Kemudian judgment-nya menilai bagaimana apa yang mesti dilakukan baik, yang buruk. Kemudian insight itu adalah tilikan. Tilikan apakah dia ada juga dia yang merasa sakit, tapi memang sakit dan sebagainya. Nah, ketika ada ajinya terpenuhi atau awareness, judgment, dan insight-nya terpenuhi, kita melihat bahwa fungsi kognitifnya sebetulnya tidak mengalami gangguan yang berat. Kognitif itu adalah bagaimana dia berpikir melalui otaknya. Nah, di situ memang kalaupun ada penurunan itu hanya efek samping daripada misalnya daripada halusinasinya kalau tidak diobati ya. Misalnya lagi duduk tiba-tiba suara di telinga bilang, "Ayo kita jalan-jalan, raun-raun, kemande." Orang lagi kerjain apa? Disuruh raun-raun, suruh apa. Jadi itu mengganggu untuk konsentrasinya dan orientasinya. Nah, ketika itu bisa kita tekan dengan obat-obatan, dengan pengobatan, itu bisa menurunkan daripada halusinasinya sehingga dia bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian fungsi sosialnya bisa dapat, fungsi untuk judge kognitifnya atau ilmu itu tidak terganggu. Nah, itu jadi sekarang kita obati, orang bisa berkarya lagi, bisa asal pengobatannya teratur. Tapi apabila pengobatannya terputus itu relapse itu ya kambuh dan segala macam. Jadi kuncinya ya udah berobat yang teratur sehingga yang dirinya yang dulu yang berkarya dan itu bisa. Seperti misalnya Wolfgang Mozart itu mengalami gangguan juga, tetapi dia bisa menciptakan lagu klasik, musik klasik dan segala macam. Kemudian Eddie Murphy yang bintang film Hollywood itu juga menghasilkan karya-karya film yang luar biasa, asalkan melalui pengobatan yang teratur dan juga dituntaskan. Jadi jangan sampai relapse sehingga karya-karyanya itu menjadi itu. Mungkin seperti itu untuk tema kita pada hari ini, warung kopi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Nanti seminggu sekali kita selalu update untuk warung kopinya. Oke. Ya. Mari pemirsa, datanglah ke Polijiwa, jangan Usah ke Polijiwa. Ya, terima kasih ya Bu Desi dan Bu Ner. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan edukasi ini bertujuan ya tidak usah datang ke kita juga nggak apa. Dengan ini edukasinya dapat dan menjadi renungan bagi Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.